Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fali Pangestu dengan NIM 3 2023 16124. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UAS jaringan komputer, yaitu bagaimana Local Area Network atau LAN bekerja. Local Area Network atau disingkat LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat dalam area terbatas seperti satu gedung, sekolah, kantor, atau rumah. LAN memungkinkan beberapa komputer untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti data, file, printer, serta koneksi internet dengan cepat dan efisien. Jaringan ini biasanya memiliki jangkauan antara 1 sampai 10 km. Dengan adanya LAN, semua perangkat dalam satu lokasi dapat saling terhubung dan bekerja secara terkoordinasi. Tujuan utama dari penggunaan LAN adalah untuk mempermudah pertukaran informasi dan sumber daya antar komputer. Dengan LAN, kita tidak perlu lagi memindahkan data menggunakan flash disk dari komputer satu ke komputer lainnya, karena data dapat dikirim langsung melalui jaringan. Selain itu, LAN juga mempermudah pengguna untuk berbagi printer, scanner, file, maupun koneksi internet secara bersamaan. LAN juga dapat menghemat biaya operasional karena cukup memiliki satu server atau perangkat pusat yang digunakan bersama-sama. Selain efisiensi, LAN juga membuat pengelolaan dan pengamanan data menjadi lebih mudah karena seluruh aktivitas bisa dipantau dari server pusat. Berikut komponen utama dari LAN. Yang pertama ada komputer atau klien. Ini perangkat pengguna yang terhubung ke jaringan untuk mengirim dan menerima data. Kemudian ada server, komputer utama yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data, penyimpanan pusat, dan keamanan jaringan. Lalu ada switch atau hub, yaitu alat penghubung yang mengatur jalur komunikasi antar perangkat dalam jaringan lokal. Kemudian ada kabel LAN atau UTP, yaitu media fisik yang digunakan untuk mengirim data antar perangkat dengan kecepatan tinggi. Dan yang terakhir ada router, yaitu perangkat yang menghubungkan jaringan LAN tanpa dengan jaringan LAN dengan jaringan lain seperti internet. Tanpa komponen-komponen ini, LAN tidak dapat berfungsi dengan baik karena setiap bagian memiliki peran yang saling melengkapi. Adapun cara kerja dari LAN yaitu dimulai ketika setiap komputer dalam jaringan diberikan alamat IP unik yang digunakan untuk mengenali identitas masing-masing perangkat. Ketika satu komputer ingin mengirim data ke komputer lain, data tersebut akan dikirim melalui switch atau hub. Switch akan membaca alamat tujuan data, lalu mengarahkan data tersebut hanya ke perangkat yang dimaksud agar tidak terjadi tabrakan data. Proses ini berjalan sangat cepat sehingga pengguna tidak menyadari adanya pengiriman data di balik layar. Jika LAN terhubung dengan router, maka data yang dikirim juga dapat diteruskan ke jaringan lain seperti internet sehingga komunikasi bisa menjangkau area yang lebih luas. Adapun jenis topologi LAN, yang pertama itu topologi star, semua komputer terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya switch. Keuntungannya itu mudah dikontrol dan jika satu kabel rusak, yang lain tetap berfungsi. Kemudian yang kedua ada topologi bus, semua komputer dihubungkan dengan satu kabel utama. Biayanya murah, tetapi jika kabel utama rusak, seluruh jaringan bisa terganggu. Yang ketiga ada topologi ring, setiap komputer terhubung secara melingkar. Data mengalir satu arah dari satu komputer ke komputer berikutnya. Dan yang terakhir ada topologi mesh. Setiap komputer terhubung langsung dengan komputer lain. Topologi ini sangat kuat tetapi mahal karena membutuhkan banyak kabel. Adapun kelebihan dan kekurangan dari LAN. Kelebihan LAN yaitu pertama, kecepatan transfer data sangat tinggi, bahkan bisa mencapai gigabyte per detik. Kedua, biaya instalasi dan pemeliharaan relatif murah, karena area jangkauannya kecil. Ketiga, keamanan data lebih mudah dikendalikan, sebab semua aktivitas jaringan dapat dipantau oleh administrator. Selain itu, LAN juga dapat bekerja tanpa koneksi internet, sehingga komunikasi antar komputer tetap bisa berjalan meskipun tidak terhubung ke dunia luar.
Dan kekurangannya yaitu jangkauannya terbatas hanya untuk area lokal, sehingga tidak cocok untuk komunikasi jarak jauh. Lalu, jika server utama mengalami gangguan, maka seluruh sistem bisa ikut terganggu. LAN juga memerlukan pengaturan IP dan keamanan agar tidak mudah diretas atau disalahgunakan. Gangguan pada kabel jaringan pun dapat mempengaruhi koneksi antar komputer. Karena itu, pemeliharaan rutin sangat penting agar LAN tetap berjalan stabil. Adapun kesimpulannya, yang terakhir yaitu dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa local area network atau LAN merupakan jaringan komputer yang memungkinkan perangkat saling terhubung dalam satu area tertentu. Cara kerjanya didasarkan pada pengiriman data melalui switch atau router dengan menggunakan alamat IP dan MAC untuk mengenali tujuan data. LAN memberikan banyak manfaat seperti mempercepat komunikasi, memudahkan berbagi sumber daya, serta meningkatkan efisiensi kerja. Dengan memahami cara kerja LAN, kita dapat lebih menghargai pentingnya jaringan dalam mendukung aktivitas teknologi sehari-hari. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh penerapan, yang dimana contoh penerapan ini simple, yaitu menguji PC1 dan PC2 menggunakan switch dan kabel strike untuk menghubungkan ke PC1 dan PC2. Di sini IP-nya saya berikan untuk PC1 yaitu 192.168.10.1 dan PC2 yaitu 192.168.10.2. Kenapa saya mengambil satu contoh ini? Karena dia masih dalam satu jaringan, yaitu 10.1 dan 10.2. Sekarang saya akan mencoba untuk mengeping PC1 terlebih dahulu. Kita akan ping diri sendiri dulu. Maka kita ketikkan ping 192.168.10.1. Nah, oke, berhasil. Sekarang kita akan mencoba untuk mengeping satu PC1 ke PC2, yang dimana apabila berhasil untuk mengeping, maka bisa dinyatakan bahwa kita bisa mengirim atau berbagi file. Tapi ini hanya sebatas berbagi file, tidak bisa berbagi jaringan karena hanya menggunakan switch saja. Di sini saya hanya menggunakan switch saja dan tidak ada penyedia layanan internet. Apabila ada penyedia layanan internet, maka itu menggunakan router. Oke, sekarang mari kita coba untuk ngeping ke PC2 dengan IP ping 192.168.10.2. Oke, berhasil. Dengan berhasilnya ngeping ini, maka antara PC1 dan PC2 bisa saling mengirim data. Sekarang kita akan mengecek ke PC2. Sama halnya, kita coba dulu ping ke diri sendiri, yaitu ping 192.168.10.2. Maaf, ada yang salah. Nah, oke, bisa. Kemudian kita akan mengeping ke PC1. Oke, bisa juga. Maka dari itu, dari kedua PC tersebut bisa saling mengirimkan data, file ataupun yang lainnya. Ingat, ini hanya sebatas mengirim file saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.